Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Leo King di program Kupas. Nah, kita bakal kembali mereview action figure BWFC 2018 yang terakhir ya. Jadi sekedar informasi, selanjutnya kita bakal masuk ke seri figur BWFC dan skulptur spesial, skulptur big dan skulptur champion. Setelah itu kita bakal selesai untuk mereview maraton dari SC dan BWFC ini. Nah, di samping saya yang bakal kita review kali ini sang koki topi jerami, topi mesum kalau kita bilang, yaitu Sanji. Nah, ini Sanji yang versi di tempat Big Mom ya, All Cake Island, yang waktu dia ingin dinikahi. Nah, penampakan box artnya seperti ini. Dia warna dominannya putih, kemudian ada warna gradasi biru muda. Nah, untuk harga saya dapat di harga Rp350.000 juga. Ini kondisinya baru dan Asia version. Oke, langsung saja mari kita buka segel dan kita lihat apa isinya. Bentar. Seperti biasa di bagian bawah ya, ingat di bagian bawah robek sedikit saja, hanya untuk mengeluarkan figurnya. Jadi box tetap aman, mau dijual dalam kondisi second pun tetap kelihatan istimewa. Oke, kita buka. Nah, ini dia action figurnya, cukup sempit ya, maklum kelas-kelas One Piece itu seperti itu, dia nggak mau ngasih box yang besar ya, karena makan kos dan makan biaya pengiriman kata mereka. Nah, kita dapat satu bungkus saja, hampir sama dengan rata-rata BWFC yang sebelumnya. Jadi dibuat simple satu bungkus. Figurnya kelihatan ukuran medium sih ini sepertinya. Tapi biar lebih detail dan lebih rinci, mari kita masuk ke sesi otak atiknya. Oke teman-teman, ini dia action figure yang kita dapat ya. Ini satu bungkus, karena dia baru, mari kita buka segelnya. Robeknya cukup sedikit saja. Di bagian yang penting saja, yang penting bisa keluar gitu. Memang kenikmatan unboxing yang baru tuh gitu ya, bisa cium aroma pabrik kalau kita bilang. Nah ini dia. Oke teman-teman, ini dia part yang kita dapat. Pertama kita dapat base nya cukup kecil juga untuk BWFC yang 2018 ini, rada-rada kecil-kecilan. Kemudian kita dapat ini bagian jubah, sepertinya jubah itu nompang ya, nompang badannya. Kemudian dapat dari bagian leher sampai ke bagian kaki full, dan yang terakhir kita dapat kepala. Nah, untuk kepalanya seperti ini, sebentar saya zoom in dulu. Nah, ini dia. Oke, langsung saja mari kita combine figurnya. Nah, ini dia action figure yang kita dapat. Kalau dipasang dari kepala sampai jubah ini cukup panjang jadinya ya. Oke, langsung saja mari kita review mengenai detailnya terlebih dahulu. Detail dari rambutnya. Rambutnya dibuat dua layer ya. Jadi ada layer bagian belakang ya seperti ini. Kemudian ada layer di bagian depannya. Jadi depan tuh di kisaran poni sampai belahan tengah. Dan selanjutnya bagian belakang. Ini sculptingnya keren menurut saya. Dia dibuat seperti motif api ya kalau kita bilangnya. Menyebar seperti bunga ya, bunga kemudian menyebar gini. Garis-garisnya cukup tajam, kemudian cukup tegas. Di sini cukup tegas, kemudian cukup tajam. Untuk bagian belakangnya juga keren banget. Di sini walaupun dia tidak padat, kalau kita lihat dia nggak padat ya teksturnya. Ada beberapa ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Dia cukup banyak ya, tapi dia nggak padat. Nah, jadi jeda antara yang tajam-tajamnya itu cukup jauh, tapi malah kelihatan keren. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk wajahnya kelihatan marah ya, wajah kelihatan marah, kelihatan kesal. Ini kalau nggak salah waktu dia ngusir Luffy nih, jadi Luffy ngotot maksa dia balik ke kapal sementara dia mau dinikahi. Nah, wajahnya kelihatan apa, kesal. Mulutnya terbuka. Untuk bagian dalamnya ini sepertinya di sculptingnya saya kurang tahu ini nyatu apa kepisah. Dugaan sementara saya ini kepisah untuk bagian bibirnya, bagian gigi sama bagian lidahnya dengan kepalanya. Untuk prototype. Untuk yang buat keren di sini dan unik, rokoknya itu nyangkut di bagian rambut. Nah, di sini kalau kita bilang nyangkut di bagian rambut. Ini cukup beda dari Sanji yang pada umumnya. Untuk bagian bajunya juga cukup tegas dan cukup tajam ya. Di sini ada beberapa ruas yang cukup rame, kelihatan cukup rame. Nah, itu garisnya padat, kusutnya kelihatan banget, dan dia garisnya itu tegas dan tajam. Nah, di bagian sebelah sini juga kelihatan. Di bagian sikunya di sini kelihatan karena dia dilipat. Bagian sebelah sini juga kelihatan. Ini keren. Dia kalau dibilang sculptingnya cukup berani menurut saya. Kemudian bagian belakang seperti ini, ya keren. Untuk bagian tangan cukup detail, apalagi di bagian jarinya ya, dari pergelangan tangan sampai jari ini detail banget. Nah, tuh
Menurut saya ini detail dan keren. Bagian sebelah sini juga detail dan keren. Saya akui untuk skulptor ini ya luar biasa. Dia bahkan sampai tangannya ketarik, kemudian uratnya itu kelihatan. Apalagi kukunya itu kelihatan banget kukunya. Selanjutnya kita masuk ke bagian kaki ya. Di sini ada bentuk model ikat pinggang, kemudian ada motif petak ya untuk pengikat sabuknya. Selanjutnya di sini seperti biasa tadi ada garis tajam dari sini sampai kemari. Ini tajam semua garisnya. Lekukan-lekukannya tajam. Kemudian di sini ada dibuatnya detail untuk belahan celana ya. Nah, belahan celana panjang kemari sampai kemari. Dibuat sedikit melebar di bagian ujung dan ngetat di bagian betis ya. Nah, ini celana kain. Belakangnya seperti ini. Belakangnya juga kelihatan cukup detail. Ini keren banget sih, ini emang parah. Kemudian jubah. Nah, jubahnya itu dibuat di sini ada pengikat dari sini sampai kemari. Ini jubahnya seperti Doctor Strange ya yang ada di Marvel. Dia panjang, jubahnya dari sini panjang sampai kemari. Yang keren dia, walaupun ini kelihatannya lembut di sini lembut beberapa layer, tapi di bagian sini dibuat keras. Jadi dia kokoh untuk berdiri. Untuk detail langsung saja saya kasih nilai 5 deh. Ini keren banget ini sanjinya. Ya, untuk solnya juga kelihatan keren, sol sepatunya. Ini keren nih. Nah, tuh. Oke, selanjutnya untuk coloring. Coloring di sini yang saya temukan ada beberapa yang gunakan singleton, kemudian ada yang gunakan shading. Untuk di sini ada shading, warna di sini kelihatan lebih gelap, sedikit oren-orenan di bagian ujungnya. Di sini kelihatan oren-orenan, di bagian belakang juga, di bagian bawahnya kelihatan oren ujung-ujungnya, dan bagian tengah ini warna kuning-kuningan. Untuk rambut dia menggunakan gradasi atau shading, ya shadow. Nah, shadow ada beberapa gradasi. Kemudian yang keren itu bajunya, walaupun bajunya itu kelihatan single tone, tapi dia menggunakan cat pigment yang dia berbentuk seperti mutiara menurut saya. Nah tuh, dia berkilauan. Baju itu berkilauan, kilat. Kemudian di coating lagi pakai yang saya ini. Jadi ini teksturnya seperti putih mutiara yang kilat gitu. Nah, ini warnanya kilat. Dia ada kayak manik-maniknya gitu. Kemudian di coating yang kilat. Untuk celana dia dibuat single tone, polosan. Di sini ada motif shiny, di sini warnanya doff. Untuk jubah juga jubah ada beberapa gradasi. Di sini ada warna yang terang. Kemudian di sini ada yang gelap di bagian bawah sama di bagian belahan leher ini. Nah, di sini juga warnanya terang ya. Oke, untuk coloring saya kasih nilai 4. Oke, next kita selanjutnya masuk ke size. Ini size-nya sebenarnya medium, hanya saja karena posenya dan ukuran jubah-jubahnya ini cukup jauh dari base, jadi kelihatan panjang. Untuk figurnya sendiri, kita hitung dari bagian sepatu sampai ke bagian bawah, itu dapat di 16 cm, 17 cm. Untuk pose begini, 17 cm coy, dia nggak berdiri loh. Kemudian sampai ke base, itu dapat di 25, dahsyat nih, besar banget jadinya. Oke, untuk size sebenarnya ini kelihatan panjang, cuman dari skala menurut saya kecil, jadi ini nggak gitu besar nih dibandingkan dengan jari kelingking saya kalau dikomparasikan. Jadi saya kasih nilai 4 saja, karena walaupun dia kelihatan besar tapi figurnya sendiri kelihatan kecil. Oke, selanjutnya kita masuk ke pose. Nah, ini posenya perfect. Pengambilan sculpting dari bagian kaki sini sampai kemari ini perfect banget menurut saya, perfect banget, kelihatan keren banget. Dari bagian depan juga kelihatan keren banget, samping juga keren banget. Kemudian tangannya, pose tangan dari bagian siku di sini, lekunya di sini, kemudian bagian jarinya ini keren banget. Di sini juga keren banget ya, ekspresi wajah ini dapat banget feelnya. Saya kasih nilai 5 lagi tanpa basa-basi. Oke, yang terakhir material yang pertama saya sorotin itu ininya. Saya nggak nyangka juga bisa dijadikan penyangga gitu. Ini salah satu ide yang kreatif dari skulptornya. Dan ini walaupun kelihatan lentur, tapi dia kelihatannya nggak bakal bending sih ini. Ini kelihatan nggak bakal bending ke bagian kaki. Ini keren. Ya nggak bisa juga berespektasi tinggi ya. Kelihatan rata-rata sih menurut saya. Saya kasih nilai 3 saja deh. Nggak bisa saya kasih 4 karena nggak ada juga yang menguatkan dia selain penyangga. Wajar ini kan tiang ya. Namanya tiang wajib kuat gitu. Kalau yang lain nggak ada yang istimewa. Ya. Oke, itu tadi review saya untuk action figure WWFC 2018 kita yang terakhir, sang koki mushroom kita, Sanji. Selanjutnya kita bakal masuk ke sesi footage untuk melihat detail dari figurnya. Baby, we got something special. Ain't nobody else on our level. We got this thing nobody else does. No, oh. We got time on our side, there's no need to rush. Words can't explain, I need you so much. We got this thing nobody can touch.
let's keep it going, baby. You've got me going crazy. Let's slow down and get it right. Ain't nothing wrong with spending time. If we play our cards right, we'll be having the time of our lives. The time of our lives. We'll just have the time of our lives. I can't think of no one but you. I think we should see this thing through. Oh, nothing can stand in our way. Ooh, baby, I can't get enough. All that I want is your touch. But good things come to those who wait. Baby, you're all I need. You're my everything. So let's keep it going, baby. You've got me going crazy. Let's slow down and get it right. Ain't nothing wrong with spending time. If we play our cards right, we'll be having the time of our lives. The time of our lives. We'll just Oke teman-teman, itu review saya untuk action figure BWFC 2018 kita yang terakhir, sang koki musuh kita Sanji. Nah, apabila teman-teman tertarik dengan action figure ini, seperti biasa teman-teman bisa cari di marketplace, di Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia, itu yang umum ya. Kemudian bisa cari di sosial media, di Facebook ataupun di Instagram. Untuk di Facebook cari di grup-grup komunitas pencinta action figure. Ada banyak grupnya, tinggal dikunjungi satu persatu ya. Untuk range harga, seperti saya infokan sebelum-sebelumnya, BWFC ini dia nggak bakal lebih rendah dari Rp300.000. Mau dia second, mau dia baru, itu mungkin kisaran Rp300 sampai Rp350.000. Karena emang yang kolektor juga ngejual ngikutin harga pasar, nggak bakal dibuatnya sejatuh-jatuhnya. Walaupun ya butuh uang atau apapun gimana itu ya. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, di share, subscribe. Bagikan ke teman-teman kalian, dukung saya untuk mengembangkan channel ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Semoga kalian selalu kesehatan, kurang rezeki, semoga apa yang kalian inginkan, kalian dapat segera tercapai. Akhir kata saya King, terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.